Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan channel Review It. Kali ini aku ada handphone dari LG yang menurutku handphone ini menarik sekali buat dibahas. Dengan spesifikasi kelas flagship dan dengan harga hanya 2 jutaan saja. Seperti apa handphonenya? Langsung kita simak videonya. Dan ini adalah handphone LG V30 Plus. Handphone ini aku beli di Tokopedia, dia harga 2, juta dengan kondisi second. Dan ini juga mendukung dual SIM, bukan yang single SIM. Dengan harga segitu aku dapat kelengkapan full set. Ini harga yang termasuk worth it menurutku. Oke, kita bahas beberapa hal yang menurutku jadi pertimbangan buat kalian yang ingin membeli handphone LG V30 Plus ini di tahun ini. Kita mulai di desain dan build quality dulu. Desain handphone ini yang menurutku anti mainstream untuk digunakan di tahun ini. Banyaknya handphone saat ini yang memiliki bahasa desain yang hampir mirip, layar bernotch ataupun layar dengan punch hole. Untuk handphone ini masih dengan layar tanpa notch ataupun punch hole di dalamnya. Ya, walaupun bezel di bagian dagu dan jidat, handphone ini terlihat tebal dibandingkan handphone keluaran saat ini. Tapi menurutku ini jadi poin tersendiri dan membuatnya anti mainstream untuk pakai tahun ini. Di bagian belakangnya terdapat dua kamera yang terletakkan horizontal dan dibekali dengan fingerprint di bagian belakang ini, yang sekaligus menjadi tombol power on off dari handphone ini. Untuk build quality dari handphone ini sudah tidak bisa diragukan lagi, karena handphone ini mantan flagshipnya LG, dengan menggunakan bahan kaca di bagian depan dan belakang, serta sudah disematkan Gorilla Glass 5 di bagian belakang maupun layarnya, ditambah bahan metal dan finishing glossy di bagian frame-framenya. Handphone ini terlihat mewah sekali dan kokoh saat digenggam. Ya, walaupun lumayan licin ketika kita mengoperasikan dengan satu tangan. Handphone ini menurutku tipis walau dibekali dengan layar 6 inch, tapi masih compact dan nyaman buat dipakai dengan satu tangan. Kita lanjut di spesifikasi. LG V30 Plus ini menggunakan prosesor Snapdragon 835 dan GPU Adreno 540, RAM 4GB dengan ROM 128GB, ditambah baterai 3300 mAh. Dan layar 6 inch dengan POLED dan ditambah dua kamera belakang dengan kombinasi kamera utama 16 MP dan 13 MP ultrawide. Untuk kamera depannya hanya di 5 MP saja. Dengan prosesor Snapdragon 835 dan GPU Adreno 540, handphone ini memiliki skor AnTuTu di kisaran 22 ribuan. Dengan skor segitu, kalian bakal dapat performa yang sudah sangat nyaman buat digunakan untuk kebutuhan kita bermain game maupun berseluncur di sosial media. Digunakan multitasking berat sekalipun, handphone ini masih sangat nyaman digunakan. Sangat minim lag di animasinya, sangat stabil dan cukup adem juga. Gak gampang panas. Kalau untuk kebutuhan gaming, ketika aku menggunakannya untuk bermain Mobile Legends, aku dapat settingan rata kanan. Dan sangat stabil ketika aku menggunakannya untuk bermain dengan settingan rata kanan. Sangat jarang lag karena frame drop. Paling kadang karena jaringan yang kurang stabil. Untuk bermain PUBG sekalipun, aku dapat settingan di ultra smooth. Ketika aku tes LG V30 Plus ini buat diajak bermain game dengan durasi waktu yang agak lama, handphone ini lumayan panas. Ketika sudah mulai panas, aku sedikit mengurangi performanya. Akan banyak drop FPS beberapa kali, ya walaupun nggak sering dan sangat mengganggu. Masih di rank normal lah. Itu pun handphone mulai panas ketika kalian menggunakannya extreme gaming 2 jam nonstop. Kalau hanya bermain game di batas wajar, LG V30 Plus ini masih sangat nyaman. Nah, untuk baterainya, handphone ini punya kapasitas 3300 mAh. Terdengar kecil untuk tahun 2020 ini, karena handphone zaman sekarang baterainya minimal 4000 mAh ke atas. Tapi dengan baterai yang hanya 3300, handphone ini masih sanggup menemani kita. Dan kita masih dapat di SOT 6,5 jam. Untuk penggunaan multitasking seperti sosial media dan bermain game. Dan walaupun gak bermain game berat, hanya sekali dua kali. Kalaupun bermain game berat untuk durasi 3 jaman dalam sehari sekalipun, handphone ini menurutku masih cukup. Dan untuk pengecasan, handphone ini sudah mendukung fast charging juga. Dan berikutnya hal paling menarik dari handphone ini, yaitu kameranya. Yap, kamera handphone ini sangat menarik sekali buat dibahas. Ketika kita melihat spesifikasinya dan fitur-fitur di dalamnya, seperti pengaturan manual untuk perekaman video yang sangat komplit. Bahkan banyak yang bilang settingan manual kamera ini hampir mirip dengan mirrorless. Yaitu benar banget, LG V30 Plus ini memiliki dua kamera belakang dengan kombinasi kamera utama 16 MP dengan bukan 1.6
dan ultrawide 13 MP di f1.8, dan dilengkapi juga 3-axis OIS yang bakal membuat pengambilan video jadi lebih stabil dan minim dari goncangan. Berkat kamera utama yang memiliki bukaan f1.6 memudahkan kita ketika menggunakannya untuk mengambil gambar di ruangan yang minim cahaya. Akan lebih sedikit noise dan gambar jadi lebih terang. Ada juga fitur night mode. Ketika kita menggunakan night modenya, gambar bakal terlihat lebih terang. Fitur yang paling aku suka dari kamera yaitu mode manual di pengambilan videonya, seperti pengaturan manual fokus ketika kita menggunakannya untuk merekam. Ini jarang banget ada fitur di handphone ini. Di awal peluncurannya di tahun 2018 seperti Samsung S8 Plus belum ada fitur ini. Dan untuk saat ini nggak mungkin ada juga handphone di harga 2 jutaan udah dapat fitur-fitur kamera seperti ini. Berikut contoh video dan gambar yang dihasilkan dari kameranya ini. Dan berikutnya beberapa kelemahan LG V30 Plus yang beredar saat ini. Ini harus jadi bahan pertimbangan juga, bukan hanya plusnya saja yang membuat kalian tertarik dan langsung membelinya tanpa kalian tahu beberapa kelemahannya. Langsung saja, yang pertama menurutku layarnya, ya walaupun sudah menggunakan POLED dan resolusi sampai 2K, tapi kalian harus cermat ketika membeli handphone ini dengan layar POLED ataupun Super AMOLED di kondisi second. Karena layar ini sangat mudah sekali kena penyakit seperti shadow ataupun tombel hitam di bagian-bagian pojok. Walaupun gak semuanya, tapi kalian harus cermat ketika membeli handphone ini dengan kondisi second. Handphoneku ini juga ada sedikit shadow, tapi hampir nggak kelihatan dan masih di range normal karena hampir-hampir nggak kelihatan. Cuma kalau pas layar putih dan terang sedikit kelihatan. Dan berikutnya, yaitu jaringan dan pilihan 2 atau 1 single SIM. Kebanyakan yang beredar di harga 2, jutaan itu hanya memiliki single SIM dan biasanya inter. Jadi kalian harus pastikan juga jika handphone itu bebas dari blokir IMEI-nya. Tapi kebetulan handphoneku ini dual SIM dan X resmi, jadi aman. Untuk kamera depannya menurutku ini kelemahan, tapi nggak buat semua orang karena aku jarang banget selfie. Jadi nggak ngaruh buatku walau kamera selfie-nya ini jelek. Dan kita masuk di kesimpulan. Jika kalian punya dana 2 jutaan dan kalian tidak masalah dengan kondisi second dan hanya bisa 1 SIM card, LG V30 Plus ini worth it banget. Dengan spesifikasi yang gahar dan build quality premiumnya, kalian bakal dapat experience yang beda banget. Ditambah dengan fitur kamera yang sudah komplit banget. Walaupun dibandingkan dengan handphone mid-range, handphone ini masih lebih komplit fiturnya dan hasilnya juga masih bagus. Tapi jika kalian harus menggunakan handphone dengan dukungan dual SIM, mungkin handphone ini kurang cocok. Karena dengan harga 2, jutaan, kalian hanya dapat yang single SIM. Untuk dual SIM dari handphone ini masih di harga 3 jutaan. Dan oke, sekian pembahasan aku mengenai LG V30 Plus ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe jika channel ini berguna buat kalian. See you.